Belajar mengasihi dan mendoakan. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapakmu yang di surga sempurna adanya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini Tuhan berfirman, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Menurut saya, dalam firman ini terdapat dua perintah yang sangat tegas dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah mengasihi musuh-musuh. Dulu, mengasihi yang saya pahami adalah mengasihi orang-orang yang telah saya kenal. Orang itu mengasihi saya dan berbuat baik kepada saya. Oleh karena itu, mengasihi menjadi sangat mudah. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak saya kenal ataupun saya kenal? Lalu orang-orang itu ada yang membenci, memusuhi, dan bahkan menganiaya saya. Apakah saya akan mengasihi orang-orang ini? Ya, engkau tetap harus mengasihi mereka, kata Tuhan. Yang kedua adalah berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa untuk orang yang pernah menyakiti kita bukanlah hal yang mudah. Awalnya dibutuhkan suatu kerendahan hati kita untuk bisa menerima peristiwa yang telah terjadi itu dengan lapang dada. Mencoba untuk melupakan yang telah terjadi dan mau memaafkan, walaupun itu sangat sulit untuk dilakukan. Dan satu lagi, yaitu bisa mendoakan kebaikan dan berkat bagi mereka, seperti yang difirmankan Tuhan hari ini. Saya dulu pernah mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan hati dan membuat saya jatuh di dalam kesedihan yang mendalam dan berlarut-larut. Saya berusaha berdoa dan mohon bantuan Tuhan untuk diberikan hati yang bisa menerima yang telah terjadi. Mohon pengampunan dan mohon agar hati ini bisa dipulihkan sehingga bisa menjadi pribadi yang baru dan memaafkan.
Saya berusaha melepaskan semua kesedihan itu hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Ia akan mendengarkan setiap doa yang telah dipanjatkan. Ketika semua permasalahan itu terlepaskan, langkah hidup saya menjadi lebih ringan dan penuh dengan sukacita. Karena di dalam diri ini berproses setiap saat, supaya bisa menjalani hidup ini dengan baik. Dari menerima, memaafkan, mengasihi, dan berdoa, itu semua harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Percayakanlah semua itu hanya kepada penyelenggaraan Tuhan. Tuhan yang Maha Rahim pasti akan mendengar dan menyempurnakannya. Sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Tuhan, terima kasih atas kasih yang berlimpah yang Kau berikan pada hidupku. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosaku dan bimbinglah aku untuk bisa mengasihi dan mendoakan sesamaku sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.